Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 2 Maret berjudul Memilih Jalan Lain. Jujur kita akui betapa sulitnya mengenakan hidup Yesus. Betapa sulitnya menyembah, memberi nilai tinggi sampai kita benar-benar mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang kita anggap bernilai selain Allah. Emas, kemenyan, dan mur bicara soal kekayaan kemuliaan dunia yang harus kita lepaskan. Bukan berarti kita harus memberi uang ke gereja atau rumah yatim piatu. Kita harus mendengar suara Roh Kudus tentang apa yang patut kita lakukan dan jangan terikat dengan harta. Dan kalau sudah begitu, kita akan rela berbuat apapun. Kalau seandainya para Majus itu kedapatan lewat jalan lain, bisa mati mereka karena tidak menuruti perintah Herodes. Tetapi bagi mereka, demi pertemuan dengan Yesus, apapun mereka lakukan. Maka salah satu ciri orang yang benar-benar menemukan Yesus di dalam hidupnya adalah dia rela melakukan apapun untuk Tuhan. Baginya adalah suatu kehormatan bisa membela pekerjaan Allah. Maka ketika para Majus itu diperingatkan untuk tidak kembali ke jalan yang sama, tidak ada perbantahan, tidak ada argumentasi. Persis seperti Abraham ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ishak. Tidak ada perbantahan. Kita akan menyesal kalau bertemu dengan Maharaja dan kita belum berbuat apa-apa untuknya. Dengan renungan ini tidak bermaksud kita harus memberi uang. Sama sekali tidak. Tapi perkarakan apa yang sudah kita lakukan untuk membela Tuhan. Kita yang mestinya mencium-cium kaki Tuhan dan berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan? Sebelum waktuku usai, sebelum kesempatan ini berlalu. Ironis, dari muda kita dilatih untuk memanfaatkan Tuhan, mengeksploitasi Tuhan, menghisap Tuhan, tapi kita tidak berpikir bagaimana kita dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Melalui jalan lain, tidak hanya ditandai dengan rajin ke gereja, menjadi aktivis, bahkan jadi pendeta. Namun ketika kita mengenakan hidup Yesus di dalam diri kita, memberi uang juga bukan hal terutama. Bukan. Namun ketika kita belajar berjalan dari waktu ke waktu dalam penurutan terhadap kehendak Allah, bagaimana setiap kata yang kita ucapkan, kalimat, narasi, setiap perbuatan, tindakan, keputusan, pilihan kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itu yang memuaskan hati Allah. Itu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Itu yang membuat Bapa di sorga bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di antara kita adalah orang-orang Kristen sejak kecil. Betapa malangnya kalau kita sudah Kristen sejak kecil, ternyata kita tidak menjadi satu pribadi yang memuaskan hati Allah. Betapa menyedihkan. Sering kita frustasi kalau memikirkan hal ini. Lapar dan haus itu frustasi. Bukan lapar dan haus makanan, tapi lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah? Ayo kita bertobat. Kita harus berani memilih jalan lain, yaitu jalan yang berbeda dengan jalan dunia. Percayalah, kita tidak akan dipermalukan. Bahkan anak cucu kita akan dipelihara Allah. Dan Allah akan membuktikan Dia setia kepada orang yang setia. Jangan ragukan Tuhan. Dia Allah yang hidup. Ingat, keselamatan bukan harga murah. Itulah sebabnya ketika ada orang yang berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkualitas?
Yesus berkata, "Ikut aku, jangan terikat dengan dunia." Banyak orang berusaha, tapi tidak masuk sorga. Jangan kita disesatkan dengan konsep seakan-akan sorga itu cara mudah atau jalan pintas. Kita harus berani mengambil keputusan. Jadikan hal menemukan Tuhan dalam hidup kita sebagai bukan hanya utama dalam hidup, melainkan satu-satunya. Selalu kita bertanya kepada diri kita sendiri setiap hari, apakah aku sudah berkenan? Tetapi yang dilakukan banyak orang adalah, nanti kalau aku sudah beres dengan masalah ini. Setan menipu, dan masalah kita tidak pernah beres. Setiap hari ada saja masalah yang kita hadapi. Jadi setiap hari kita harus memeriksa diri kita. Jika ada dosa yang kita lakukan, kita minta ampun. Kalau ada hal yang mestinya kita lakukan, namun tidak kita lakukan, maka itu akan menjadi ikatan yang berkepanjangan dan tidak pernah membuat kita keluar dari belenggu dosa. Jadi setiap hari kita harus memperbaiki diri. Dan jalan kita semakin lain dari dunia ini. Hidup ini menjadi luar biasa ketika kita berinteraksi dengan Allah, mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Dan itu dimulai dari perkara-perkara sederhana setiap hari. Jangan ikut jalan kemarin, tapi ikut jalan yang baru. Dan Tuhan tidak menunjukkan kita jalan baru dalam satu hari, namun satu langkah demi satu langkah. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk dapat mengerti dan melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.